Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini 18 Rabiul Awal 1445 kita masih diberi ketetapan al-iman, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla melakukan ketaatan, ibadah dan ketaatan, dan kita senantiasa memohon taufiknya dikokohkan, diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita insyaallah masih lanjutan tentang bab fit taubati ilallah, bab tentang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Telah dijelaskan bahwasanya at-taubah min adz-dzamb fardun 'ala al-fawr wa la yajuzu ta'khiruha. Taubah dari dosa adalah kewajiban setiap hamba, dan kewajiban ini disegerakan, tidak boleh ditunda. At-taubah syaratnya ada 5 sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah menyesal, an-nadam, yang ketiga al-iqla', meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang dia lakukan, yang keempat al-azm ala adamil auda, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang dia lakukan, dan yang kelima taubat di waktunya. Artinya taubat sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, dan juga atau sebelum roh ini sampai di kerongkongan. At-taubah yang paling utama dan yang wajib untuk dilakukan adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan. Ini yang utama. Dari kesyirikan menuju ketauhidan. Taubat yang kedua, tingkatannya selanjutnya adalah dari dosa-dosa besar, dan yang selanjutnya adalah taubat dari dosa-dosa kecil. Al-muallif telah menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuh adalah yang murni, tidak dicampur adukkan atau tidak ada sesuatu keinginan yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Al-khalis dikatakan oleh Ibnul Qayyim, at-taubatun nasuh adalah takhlisuha min kulli ghishin wa naqsin wa fasad. Jadi tidak ada bentuk kekurangan atau kejelekan, dan melakukannya dari min wa iqa'uha ala akmalil wujuh, dan menjalankan taubat tadi dengan sebaik-baiknya.
Ayat ini jelas tentang perintah untuk taubat. Ayat yang kedua yang disampaikan oleh muallif, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Telah kita jelaskan juga ayat ini, fawaid dari ayat ini, bahwasanya juga taubat atau siapa yang menunda-nunda taubat termasuk mereka yang zalim. Hadis Anas ibn Malik pun telah kita singgung pada kesempatan yang lalu, bahwasanya Allah Azza wa Jal sangat senang dengan taubat hambanya ketika hamba itu kembali kepada Allah daripada seorang yang hilang tunggangannya, keledainya atau ontanya di padang pasir dengan makanan dan bekalnya, sampai ketika dia sudah susah payah mencarinya dan sampai putus asa dan dia bernaung di bawah pohon, tiba-tiba datang keledai atau ontanya itu dengan makanan-makanan yang dan bekalnya yang dia bawa. Karena senangnya hamba tadi mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana abduk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddati al-farah. Dia salah karena terlalu senangnya. Di antara faedah dari hadis ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya salah satunya yang sempat kita sampaikan adalah pada hadis ini terdapat penetapan sifat senang Allah Azza wa Jal. Wallahu asyaddu farahan. Allah lebih senang. Jadi ada sifat senang yang mana sifat ini la yushbihu laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah senang tidak menyerupai makhluknya, tidak menyerupai senangnya makhluk. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya siapa yang salah mengucapkan kalimat kufur, kalimat kekafiran, maka dalam hal ini ghaira muakhidin bih, dia tidak dianggap ucapannya, sebagaimana dalam hadis ini ketika hamba mengatakan anta abdi wa ana rabbuka. Beda dengan seorang yang istihza. Bi khilafil mustahzi, fa innal mustahzi'u yakfuru idza qala kalimatal kufri. Jadi kalimat ketika dikatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ini adalah kalimat yang kufur, kalimat yang bisa, kalimat yang mengeluarkan seorang dari dairatul Islam. Namun kalimat ini bersumber dari kejahilan, bukan istihzaan. Dan kalimat ini juga dijelaskan tadi dalam hadis bahwasanya dia salah tanpa sengaja min syiddati al-farah, karena terlalu senangnya. Maka kalimat yang demikian la yu'akhad bih, tidak dihukumi, tetap dia sebagai muslim, tidak dikatakan dia kafir. Beda siapa yang istihza. Istihza mengucapkan atau istihza dengan sunnah Nabi, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia istihza menghinakannya, misalkan seorang menghinakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan pakaian di atas mata kaki, atau seorang menghinakan sunnah Nabi kaitan
jenggotnya laki-laki. Kalau seorang istiza dengan ajaran Islam, maka dia kufur nantinya. Bagaimana kita bisa membedakan? Ya kita lihat seorang yang mengatakan tadi, apakah seorang yang melakukan sunnah, artinya dia menghargai sunnah, kemudian dia salah mengucapkan sesuatu itu. Jadi kita lihat historinya orang itu. Kalau dia muhibbun lis sunnah, kalau dia memang mencintai sunnah, mengamalkan dengan sunnah, mengajak kepada sunnah, al-insan qad yukhti, kadang manusia salah. Jika demikian, maka qauluhu la yu'akhad bih, tidak dijadikan, tidak dihukumi, termasuk al-khata', yang mana kita sebagaimana Allah Azza wa Jal, doa yang dimohonkan kaum mukminin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi apabila seorang itu memang historinya tidak melakukan sunnah, bahkan menghinakan sunnah, mengajak kepada yang menyelisihi sunnah, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat istihzaan tentang ajaran Islam, tentang sunnah Nabi, maka kalimat itu yu'akhad bihi, akan dihukumi sesuai apa yang dikatakannya. Ini dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratin. Hadis ini dijadikan dalil akan istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taubatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit faedah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang perbedaan antara al-istighfar dengan taubah. Dalam hadis ini kan disebutkan wallahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, aku senantiasa istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Wa atubu ilai, dan aku taubat kepadanya, kepada Allah. Jadi ada dua kalimat atau dua istighfar dan taubah. Ada satu faedah disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Al-istighfar kadang disebutkan dalam ayat tanpa taubah, dan di sebagian ayat digandeng dengan taubah. Al-istighfar naw'ani, mufrad wa maqrunun bit-taubah. Jadi istighfar itu ada dua. Ada istighfar yang tanpa digandeng kalimat taubah, sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 dan 11, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu kan disebutkan istaghfiru, memintalah ampun kalian kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha mengampun, maha mengampuni kesalahan-kesalahan. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Naml ayat 46, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Jadi jika kalian memohon ampun kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Di sebagian ayat disebutkan istighfar
digandeng dengan taubah. Sebagaimana surat Hud ayat yang ketiga, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan surat Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Disebutkan di dua ayat ini ada kalimat istighfar dan taubat digandeng. Yaqulu Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, yang ini mukhtar ya, pilihan-pilihannya saya ambil dari Ahmad Al-Mazid. Qal al-istighfar yatadamman at-taubah wa at-taubah tatadamman al-istighfar. Hakikatnya istighfar itu mencakup, meliputi taubah kepada Allah. Demikian pula taubah meliputi al-istighfar. Dengan kata lain, apabila diucapkan istighfar, istaghfirullah, ketika dikatakan istaghfiru, artinya mencakup di dalamnya taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Sama demikian pula ketika disampaikan taubah, tubu ilallah, artinya meliputi juga istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Qal wa amma inda tirani ihdahuma ihdal lafdaini bil ukhra. Adapun jika digandeng kalimat istighfar dan taubah sebagaimana dalam hadis ini atau di ayat yang telah tadi disampaikan, Hud ayat 3 dan ayat 90, katakan fal istighfar talabu wiqayati syarrin ma madha. Hakikat istighfar itu adalah meminta perlindungan, penjagaan dari kejelekan, kejahatan yang telah lalu. Meminta kepada Allah perlindungan, penjagaan atas kejelekan, kejahatan yang telah lalu. Wa taubah, adapun taubah ar-ruju'u wa talabu wiqayati syarri ma yakhafu fil mustaqbal. Adapun taubah adalah kembali meminta kepada Allah penjagaan dari kejelekan atau sesuatu yang ditakuti di masa mendatang dari amalan-amalan yang telah dilakukan, amalan-amalan jelek yang telah dilakukan. Jadi hakikatnya istighfar dengan taubah ada kemiripan atau satu sama lain mengandung kalimatnya. Ketika dikatakan istighfar mengandung taubah, ketika dikatakan taubah mengandung makna al-istighfar. Namun istighfar tadi atas sesuatu yang lewat yang telah dilakukan dari amalan-amalan jelek. Kalau taubah akan sesuatu yang ditakutkan fil mustaqbal. Kaitan dengan hadis ini, yaqulu Ibnu Utsaimin, kaitan dengan hadis ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi inni la astaghfiru. Demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan aku taubat kepadanya. Dalam sehari itu aksar min sab'ina marratin, lebih banyak, lebih melebihi 70 kali. Ini riwayat Imam Bukhari. Dalam lafaz yang lain, dan ini keduanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Agharr ibn Yasar Al-Muzani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Taubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubah kepada Allah, kembali kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Hadis ini
menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini, yang pasti dua hadis ini tidak bertentangan. Yang mengatakan 70 atau 100 kali tidak bertentangan. Sebagian ahlul ilmi mengatakan menunjukkan bahwasanya banyaknya beliau sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah kita, uswah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, qudwah kita. Dan yang kedua, apabila seorang taubat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya dia telah menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain tadi, lafaz Imam Muslim, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru, ada kalimat perintah. Adapun dalam lafaz yang ada pada kitab Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di situ khabar, tapi kabar ini sebagai bentuk at-ta'assi bihi. Jadi dalam hadis Abu Hurairah memberitakan inni la astaghfiru wa atubu. Ini berita yang sifatnya kewajiban kita untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu faedah. Yaqulu Ibnu Utsaimin tentang hadis ini, kaitan ada dengan hadis ini, kaitan dengan taubah. Wat taubatu la budda fiha min sidqin. Taubat itu diharuskan dengan kejujuran. Ya, sebagaimana ketentuan taubah, an-nadam, menyesal, al-iqla', berlepas diri dari dosa, wa al-azm ala adamil auda, tidak bertekad tidak kembali kepada kesalahan tadi, bahkan melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan, adapun seorang yang taubat dengan lisannya, mengatakan lisannya saya taubat, tapi dia masih hatinya masih menginginkan berbuat maksiat, atau seorang yang meninggalkan kewajiban, dia mengatakan aku taubat, sedangkan anggota badannya masih melakukan maksiat, ini taubah la tanfa'uh. Taubat ini tidak manfaat. Jadi man taraka dzanba tarkan mujarradan, siapa yang meninggalkan dosa dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, lam yakun taiban, dia belum dikatakan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya taubat harus ada badil, dia penggantinya ketaatan-ketaatan, apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dilakukan. Kalau sebelumnya dia maksiat, dia melakukan ketaatan dan kebaikan dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengganti dengan ketaatan-ketaatan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sami'tu qala,
Dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Nah, ini tentang definisi taubah sebagaimana yang telah di awal kita sampaikan. Ada yang mengatakan nadam, menyesal itu sudah dikatakan taubah. Cuman tidak cukup menyesal saja. Sebagaimana ketentuan taubah tadi ada 5 yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa an Talq bin Habib rahimahullahu qala, inna huquqallahi a'zamu min an yakuma biha al-ibad. Dari Talq bin Habib min at-tabi'i rahimahullah, sesungguhnya hak-hak Allah amatlah banyak yang mesti dijalankan oleh hamba, oleh manusia, oleh kita, oleh mukmin dan mukminah. Wa inna ni'amallahi aktsar min an tuhsa. Demikian pula nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita amatlah banyak, tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, anggota badan kita aja. Jangan kita bicara nikmat kaitan karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah limpahkan kepada hambanya berupa rezeki atau keturunan yang banyak atau yang ada di badan kita. Keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah adalah nikmat. Kita dapat melihat, membaca Al-Quran, kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa zikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Nah, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah itu. Namun kita kadang lalai. Kita sering lalai akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla ini. Wa inna ni'amallahi aktsaru min an tuhsa. Jadi nikmat-nikmat Allah atas hambanya, atas kita amatlah banyak untuk dihitung, tidak bisa dihitung. Walakin, kata Talq bin Habib, asbihu taibin wa amsu taibin. Namun hendaklah kalian di pagi hari kalian taubah kembali kepada Allah, di sore hari kalian taubah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Banyaknya nikmat-nikmat yang kita lalaikan, banyaknya hak-hak Allah Azza wa Jalla yang masih belum kita laksanakan. Makanya kita senantiasa taubat kepada Allah di pagi dan sore hari atas kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Ibnu Qayyim, Ibn Taimiyah telah kita sampaikan ya, nanti akan dinukilkan juga di sini. Banyak manusia itu menganggap taubat itu dari kesalahan atau dosa. Memang taubah itu diantaranya adalah dari kesalahan dan dosa. Dan banyak yang lalai bahwasanya ketika seorang meninggalkan kewajiban itu mesti taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berapa banyak kewajiban yang kita lalaikan, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajibkan, banyak kita lalaikan. Ini butuh taubah. Bahkan taubah dari meninggalkan kebaikan yang telah diperintahkan itu lebih penting, lebih diutamakan daripada taubat dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Intinya kedua-duanya wajib kita lakukan. Dua-duanya wajib kita lakukan, meninggalkan kemaksiatan dan melakukan kembali kewajiban-kewajiban, menjaga kewajiban-kewajiban, dan jangan dilalaikan. Wa 'anil Hasan al-Basri qala, wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullahu qala, Ibnu Adam. Kenapa Ibnu Adam? Takdirnya bisa aja ya Ibnu Adam, ada ya unida yang mahdhuf, bisa aja demikian.
Ibnu Adam bisa aja ibtida mubtada. Ibni Adam bagaimana takdirnya? Ahli nahwu yang bisa mengatakan ini, yang biasa belajar nahwu. Tidak ada yang bisa salah, pokoknya bisa menjawab, oh ini begini, ini begini. Cuman ada yang qawi, ar-rajih, apa yang kuat? Ibnu Adam, ya ibnu Adam. Nah itu. Tapi kita belajar nahwu jangan untuk demikian ya. Yang kuat dilakukan, diambil. Ibnu Adam, wahai anak Adam, tarkul khati'ati ahwanu 'alaika min mu'alajati taubati. Meninggalkan kesalahan dan dosa itu lebih ringan atas engkau daripada engkau berupaya untuk taubat atas apa yang telah kau lakukan. Paham tidak di sini ya? Meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, hakikatnya tidak membutuhkan amal kan? Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina, tidak membutuhkan, tinggalkan sudah kan? Meninggalkan sebuah kesalahan, meninggalkan dosa itu lebih ahwan, lebih ringan atas engkau daripada engkau berupaya untuk taubat. Aku dosa dulu, nanti aku taubat. Tidak akan. Syaitan akan membisikkan hal yang lain. Apa selanjutnya dikatakan oleh Hasan Basri? Wa ma yu'amminu an takuna asabta kabiratan ughliqa dunaha babut taubah. Siapa yang menjamin engkau jika engkau terjerumus kepada dosa besar lalu pintu taubat ditutup atas engkau? Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Makanya meninggalkan kesalahan, dosa itu ahwan, lebih ringan daripada kita berupaya untuk taubat. Kita melakukan taubat, tinggalkan aja kesalahan. Meninggalkan kesalahan tidak membutuhkan amal, tidak membutuhkan suatu pekerjaan, perbuatan. Beda dengan if'al, perintah. Perintah itu membutuhkan amal. Aqimus shalah, atuz zakah, jalankan, tunaikan salat, laksanakan zakat, butuhkan amal karena perintah. Tapi kalau larangan tidak dibutuhkan. Makanya kalau kalian dalami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum an", apapun, apa-apa yang aku cegah, apa-apa yang aku larang, maka cegahlah. Fantahu. Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan atas kalian, maka datangilah, laksanakanlah semampu kalian. Dalam larangan tidak mengatakan mastata'tum. Nabi tidak mengatakan manahitukum anhu fantahu mastata'tum, tidak. Dan ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya apa yang dilarang oleh Allah itu dalam kemampuan manusia. Tidak ada, oh saya tidak sanggup meninggalkan rokok ini, saya tidak sanggup. Tidak ada sesuatu yang tidak sanggup. Semua disanggupi oleh apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu semuanya dalam kaidah usul fikih tidak ada di luar kemampuan manusia, tidak ada. Semuanya itu dalam kemampuan manusia. Manusia mampu apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, apapun yang Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, apapun yang Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam cegah, pada hakikatnya disanggupi oleh manusia. Tidak ada taklif malayutok, tidak ada membebani sesuatu yang di luar beban manusia, tidak ada dalam Islam. Jadi siapa yang menjamin, kembali kepada apa yang diucapkan oleh Hasan Basri, siapa yang menjamin jika engkau terjerumus kepada kesalahan, kepada dosa besar, kemudian ditutup pintu taubat,
fa anta fi ghairi ma'mal, sedangkan engkau tidak memiliki jalan, tidak memiliki pintu untuk taubat lagi, jalan taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Makanya apa yang diucapkan oleh Hasan Basri ini, hendaknya kita terdapat satu kesimpulan, hendaknya kita senantiasa meninggalkan larangan Allah, dan hendaknya kita segera taubat kepada Allah apabila kita terjerumus kepada suatu kesalahan. Wa an Sa'id Al-Jariri rahimahullah, qultu lil Hasani ya Aba Sa'id, qultu lil Hasani rahimahullah ya Aba Sa'id, ar-rajulu yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu thumma yatubu hatta mata. Seorang mengatakan kepada Hasan Al-Basri, kunyahnya Abu Sa'id, seorang laki-laki berbuat dosa kemudian taubat. Kalimat laki-laki di sini tidak berarti perempuan tidak masuk di dalamnya ya, umum nantinya. Perempuan juga masuk. Seorang yang berbuat dosa, terjatuh kepada dosa, kemudian dia taubat, kemudian dia melakukan dosa lagi, kemudian dia taubat, kemudian dia melakukan dosa, kemudian taubat, hatta mata, sampai kapan? Apa jawaban Hasan Al-Basri rahimahullah? Dan ini menunjukkan bahwasanya hendaknya apabila kita mendapati seorang yang kembali kepada Allah, dikasih harapan, pintu tidak ada yang menghalangi. Kalau dia betul-betul menyesali, ingat At-Taib, yang seorang yang membunuh sampai 100, Al-Alim mengatakan laisa bainaka wa bainahu hijab, laisa bainaka wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla kalau betul-betul taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri, ma a'lamu hadza illa akhlaqal mu'minin, aku tidak mengetahui hal ini kecuali ini adalah akhlaknya seorang mukmin. Berbuat dosa dia taubat, berbuat dosa lagi dia taubat kembali kepada Allah, berbuat dosa dia taubat kembali kepada Allah. Ingat ayat surat apa itu? Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ini menunjukkan hendaknya kita kasih harapan. Kalau dia betul-betul taubat kembali kepada Allah, teman kita, jangan dipupus harapannya. La a'lamu ma a'lamu hadza illa akhlaqal mu'minin, aku tidak mengetahui ini kecuali akhlaknya mukmin. Wa qala Syekhul Islam bin Taimiyah, "Fattaubatul masyru'atu yarju ila Allah wa ila fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha an." Taubat yang disyariatkan ini adalah kembali kepada Allah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Walaisatit taubatu min fi'lis sayyiati faqat. Nah, ini penting yang tadi sempat saya ingatkan. Bukanlah taubat itu dari perbuatan kesalahan saja. Kama yadhunnu katsirun minal juhal, sebagaimana yang dikatakan atau yang diprasangkakan oleh kebanyakan orang yang jahil, tidak mengerti ilmu. La yatasawwaruna taubah illa amma yaf'alu al-'abdu minal qaba'ihi kal fawahishi wal madhalim. Mereka tidak memahami taubat kecuali atas perbuatan-perbuatan hamba dari kejelekan, kekejian, kezaliman. Kemudian kalimat ini yang penting kalian paham ya ikhwah, yang tadi sempat saya sampaikan. Balit taubatu min tarkil hasanatil ma'muri biha, melainkan taubat dari meninggalkan kebaikan-kebaikan. Seorang meninggalkan sholat Jumat, kewajiban dilalaikan, meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla yang lainnya, sholat fajr misalnya, atau meninggalkan puasa,
wajib taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Atau meninggalkan yang biasanya dia lakukan, puasa Senin Kamis kemudian ditinggalkan. Nah, ini juga hendaknya taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kebaikan. Balit taubatu min tarkil hasanatil ma'muri biha ahammu minat taubati min fi'li sayyiatil manhiyu anha. Jadi taubat dari meninggalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah aham, lebih penting daripada taubat atas hal-hal yang dilakukan dari kejelekan-kejelekan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Fa aksarul khalq. Nah, ini kebanyakan manusia lalai akan hal ini. Fa aksarul khalqi yatrukuna katsiran mimma amarahumullahu bihi min aqwalil qulubi wa a'maliha wa aqwalil badani wa a'malihi. Kebanyakan makhluk Allah, manusia, meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dari ucapan-ucapan hati dan amalan-amalan hati, amalan-amalan badan pula. Ikhlas, kemudian al-khauf, ar-raja, banyak ditinggalkan, padahal dilalaikan lah kalau tidak ditinggalkan. Waqad la ya'lamuna anna dzalika mimma umiru bihi, bahkan sebagian mereka tidak mengetahui bahwasanya ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pentingnya ilmu, diilmui, difahami, kajian-kajian diikuti. Aw ya'lamuna al-haq wa la yattabi'unah. Sebagian juga mengetahui yang hak tapi tidak mengikuti yang hak tadi. Ini juga banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Fayakununa imma dhalina bi'adamil ilmin nafi', maka mereka menjadi sesat karena tidak memiliki ilmu yang manfaat, wa imma maghduban alaihim, atau yang kedua dia dibenci, dimurkai Allah bimu'anadatil haqqi ba'da ma'rifatihi, karena dia menentang al-haq setelah dia mengetahuinya. Faqad amarallahu ibadahul mu'minina an yad'u fi kulli salatin, padahal Allah memerintahkan hambanya al-mu'min untuk senantiasa memohon kepada Allah setiap salatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah petunjuk ke jalan yang lurus dan jalan mereka yang Kau nikmati, beri karunia di atasnya, kenikmatan di atas mereka, bukan yang Kau murkai al-Yahud, bukan juga golongan mereka yang sesat an-Nasara. Kalimat ini insyaallah akan kita sampaikan kaitan dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Mungkin kita lanjutkan di waktu yang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Islam ini mengingatkan kita, taubat itu bukan hanya dari kesalahan. Naam, kesalahan wajib taubat. Tapi kalau kita melalaikan kewajiban-kewajiban pun wajib taubat kepada Allah. Dan ini lebih penting. Kedua-duanya penting ya. Kedua-duanya wajib dilakukan. Taubat dari kesalahan, dosa dan maksiat. Demikian pula taubat dari kelalaian-kelalaian yang kita banyak lalai atasnya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan ataupun kebaikan-kebaikan yang banyak kita lalaikan. Baik, insyaallah kita lanjutkan bahasan tentang taubah ini. Insyaallah satu sesi lagi. Baik, adzan dulu, ada satu soal ini. Wallahu a'lam.
أشهد أن لا حول لا حول لا إله إلا الله. Baik, ini ada satu soal tidak ada hubungan dengan bab yang telah kita sampaikan tadi tentang taubah, namun hubungannya dengan mahasiswa. Assalamualaikum, afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagi mahasiswa yang ekonomi keluarganya lagi sulit sehingga mahasiswa tersebut berniat untuk putus kuliah dan hendak menerjuni dunia kerja. Masalah yang demikian kadang terjadi di satu instansi, di satu sekolah. Yang pertama, kalian banyak mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Ini adalah satu nikmat yang mungkin nikmat ini banyak diinginkan oleh teman-teman kalian. Nikmat menuntut ilmu, nikmat belajar, ini adalah satu karunia yang mungkin kalian tidak merasakannya kalau nikmat ini sekali lagi banyak diinginkan oleh yang lainnya. Maka dalam hal ini jadidu an-niyat, perbarui niat kalian untuk menuntut ilmu, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, dan niatkan pula untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada lainnya. Ya tentunya ikhlas karena Allah. Niatkan untuk menghilangkan kejahilan atas diri kalian supaya ada semangat untuk menuntut ilmu. Niatkan pula menghilangkan kejahilan atas yang lainnya, ada motivasi untuk kita sampaikan ilmu ini kepada yang lain. Dakwah ilallah azza wa jalla. Jadi hendaknya kita berbahagia niat kita. Masalah-masalah dunia yang disampaikan semacam ini, hendak putus kuliah karena ekonomi suatu hal dan lainnya. Antum di sini alhamdulillah ada BP, bagian BP apa istilahnya? Guru pembimbing ya. Ada dosen wali. Taib. Setiap kesulitan, kata Allah Azza wa Jalla, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Azza wa Jalla mengatakannya.
Setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh akan ada kemudahan. Ada dosen wali. Masing-masing insya Allah ada dosen walinya. Apapun yang ada pada kalian, lemahnya hafalan, sulitnya murojaah, atau mungkin yang dihadapi semacam yang ditanyakan, bahwasanya masalah ekonomi, sampaikan kepada dosen wali dan insya Allah akan ada solusi. Khususnya apabila kalian betul-betul memiliki kemampuan, insya Allah akan ada jalan. Dan saya yakin yang demikian, insya Allah orang tuanya tidak menginginkan untuk putus kuliah, tetap untuk supaya lebih baik keadaannya, lebih berilmu. Setiap orang tua menginginkan demikian kepada anak-anaknya. Jadi sekali lagi yang demikian coba dikonsultasikan dengan dosen walinya. Sampaikan, jangan ada sesuatu yang disimpan, sehingga apa? Ada solusi. Dan yakin inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini yang bisa kita sampaikan, dan senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita abaikan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan apapun kita memohon kepada Allah, kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ibadah yang kita lakukan, dalam kehidupan dunia yang kita hadapi, kita senantiasa jangan lalaikan, jangan sepelekan doa ilallah Azza wa Jalla, dan insyaallah ada solusinya. Wallahu taala a'la wa alam.